Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit senantiasa memberitakan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024. Terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Epistel dari kitab Roma pasal 1 ayat 16-17. Diikat oleh topik atau tema orang benar akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, halak partigori mangulu do binahen haporsiaon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Habakuk pasal 2 ayat 1-5 adalah orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024, dihubungkan dengan topik minggu orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mengulu domina heniha porsiaona. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca buku Menggali Isi Alkitab jilid 2 karangan J.C. Lo Baxter, berisi tentang Ayub sampai dengan Maleaki, diindonesiakan oleh Sastro Sudirjo, terbitan BPK Gunung Mulia tahun 1980, mulai dari halaman 409 sampai 416. Dari buku itu, saya belajar beberapa hal tentang kepribadian dan pelayanan Habakuk. Pertama, ada satu hal yang sangat membedakan Nabi Habakuk dari nabi-nabi lainnya, yakni bahwa Habakuk tidak berkhotbah kepada bangsanya atau kepada bangsa-bangsa lain. Perkataan dan ungkapan hatinya hanya ditujukannya kepada Tuhan saja. Kedua, Habakuk bukan menyampaikan berita, pengajaran, atau khotbah, melainkan mengadukan berbagai-bagai persoalan kemelut hidup yang sangat menekan jiwanya tentang pemerintahan Tuhan atas bangsa-bangsa, termasuk atas bangsa Israel, umat Tuhan sendiri. Ketiga, pasal 1 dan 2 berisi percakapan antara Habakuk sendiri itu langsung dengan Tuhan. Sedangkan pasal 3 merupakan doa Habakuk berisi pujian syukur yang indah sekali yang melukiskan penampakan kehadiran kedatangan wajah Tuhan, atau biasa itu disebut dengan teofani.
Saudara, kapan surat ini ditulis? Buku menggali isi Alkitab yang saya baca itu tadi juga memberi penjelasan bahwa waktu penulisan buku ini dihubungkan dengan waktu bangsa Kasdim atau bangsa Babel sedang meningkat kekuasaannya sebagaimana pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dan juga sesudah negeri Ninive atau Asur binasa di tahun 608 sebelum Masehi. Juga dihubungkan dengan sejarah Israel sendiri dengan rajanya Yoyakim tahun 608 sampai 597 sebelum Masehi. Jadi disimpulkan oleh buku menggali isi Alkitab itu bahwa Habakuk menulis kitab ini di sekitar tahun 600 sebelum Masehi, yang juga mungkin sejaman dengan Nabi Yeremia. Saudara, mari kita lihat isi khotbah ini. Khotbah kita pasal 2 ayat 1 sampai 4 berhubungan erat dengan pasal 1. Sebelumnya nggak bisa dipisahkan intinya atau isinya. Pada pasal 1, Habakuk menyampaikan keluh kesahnya pada Tuhan tentang kekerasan dan ketidakadilan di Yehuda, bangsanya sendiri. Habakuk, nabi yang berasal dari Yehuda itu, yang diduga kuat adalah orang Lewi, sangat menyadari bahwa betapa banyak orang-orang Yehuda yang hidupnya di bawah tekanan. Apa yang terjadi pada masa itu? Terjadi berbagai-bagai ketidakadilan, kekerasan, kejahatan, dan kekejaman. Para pemimpin telah memperlakukan sesama dengan tidak adil. Akankah keadaan seperti ini dibiarkan oleh Tuhan? Nah, ini pergumulan Habakuk. Tampaknya Allah tak peduli karena Israel dipenuhi oleh orang-orang yang tidak setia, orang fasik. Tuhan tidak tanggap menurut Habakuk untuk menghentikan kekejaman terhadap Yehuda ini. Pada pasal 1 ayat 5 sampai 11, Allah mulai angkat bicara dengan nada marah dan akan menghukum Israel karena di mata Tuhan begitu jahat dan tidak setia Israel ini. Tuhan akan mengirim bangsa yang garang dan yang jahat pula. Pada pasal 1 ayat 12 sampai 17, Habakuk mempertanyakan di mana letak keadilan Tuhan ini. Israel sudah hidup sengsara, menderita karena ditindas orang-orang fasik. Kok sekarang Tuhan mau menghukum Israel lagi dengan mengirim satu bangsa yang garang, yang jahat juga, kata Habakuk. Nah, pada pasal 2 khotbah kita, Habakuk melakukan aksinya dalam menanti jawaban Tuhan. Apa aksi Habakuk ini? Pada ayat 1 Habakuk berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Nah, apa artinya itu, Bapak Ibu? Habakuk menggambarkan dirinya sebagai penjaga di menara pengawas yang siap menanti-nantikan jawaban Tuhan atas semua pergumulannya yang disampaikan kepada Tuhan. Dalam keyakinan yang kuat seperti penjaga menara lah Habakuk terus berdiri, terus menanti-nantikan jawaban Tuhan atas doa-doa dan permohonannya kepada Tuhan dengan sabar. Habakuk tidak mau menyerah, Bapak Ibu, tidak mau berhenti berdoa meminta. Dia tidak mau berusaha menentukan waktu Tuhan itu. Makanya dia seperti penjaga, seperti pengawas menara, siap menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kemudian pada ayat 2 sampai 3, apa yang dinanti-nantikan oleh Habakuk terjadi. Nah, di sana ditulis, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, jadi orang yang benar-benar percaya dan setia menanti Tuhan itu, Bapak Ibu, akan menerimanya pada waktu yang diatur, ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan Habakuk untuk meyakinkan umat Israel bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan juga mengatakan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi cepat atau lambat,
janji Tuhan itu pasti akan terrealisir, akan terwujud, akan digenapi Bapak Ibu. Meski terkesan lambat, nah jangan mengeluh, tetaplah menunggu dan teruslah bersabar. Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Nah, pada ayat 4, Habakuk memberi reaksi atas jawaban Tuhan ini, bahwa orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaannya. Dan pernyataan Habakuk di ayat 4 terakhir inilah juga menjadi dasar untuk menetapkan topik minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024. Orang benar akan hidup oleh percayaannya. Halak partigori mengulu dobina hendi haporsiaon. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mengulu dobina hendi haporsiaon. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, pertumbuhan iman berbarengan dengan terpaan kekhawatiran hidup. Pasal 1 sebelum khotbah kita. Saudara, baik pada pasal 1 maupun pada pasal 2 khotbah kita ini dilukiskan betapa Habakuk mengalami kekhawatiran yang amat sangat akibat berbagai-bagai pengalaman pahit yang dialami umat Israel, umat Yehuda pada saat itu. Adapun yang paling kuat menimbulkan rasa khawatir dan takut dalam diri Habakuk adalah, kenapa Tuhan mengizinkan berbagai-bagai ketidakadilan, kejahatan, kelaliman, penganiayaan, atau kekerasan, perbantahan dan pertikaian terjadi pada umat Israel, umat Yehuda ini, sebagaimana pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3. Sampai Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, tentu saja situasi yang seperti ini bagi siapapun akan pasti menimbulkan kekhawatiran, ketakutan toh. Karena penindasan yang begitu beratnya dialami Israel, Habakuk mempertanyakan, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan itu diam? Namun demikian, rasa gelisah, khawatir, dan takut Habakuk ini tidak bisa mengalahkan pengharapannya. Bahkan dia berusaha melawannya sendiri. Ini yang sangat-sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Penting sekali ini. Adapun cara Habakuk untuk melawan rasa gelisah, rasa khawatir dan takutnya ini, dia nyatakan itu dalam khotbah kita pasal 2 ayat 1 ini. Bahwa Habakuk menempatkan dirinya seperti penjaga, seperti pengawas di tempat pengintaiannya. Dan berdiri tegak di menara sambil menunggu-nunggu, menanti-nanti apa yang akan difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, ternyata iman Habakuk berjalan, bertumbuh, dan berbarengan dengan berbagai-bagai kemelut hidup yang dialaminya. Iman Habakuk berkembang dan bertumbuh di saat rasa gelisah, khawatir, dan rasa takut itu menghantui dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini memberi pelajaran rohani yang begitu kuat bagi kita. Rasa gelisah, khawatir, dan takut sebenarnya adalah sesuatu yang wajar bagi manusia, toh. Bahkan rasa gelisah, khawatir, dan takut itu sangat-sangat diperlukan. Itu untuk melatih hidup kita, untuk mawas diri, untuk senantiasa berjaga-jaga, dan berusaha untuk menjalani kehidupan kita ini dengan baik dan penuh hati-hati. Misal saja, pelajar atau mahasiswa yang sedang menghadapi ujian, pasti toh dibarengi rasa khawatir, rasa takut. Tetapi dengan demikian, mereka akan semakin giat mempersiapkan dirinya belajar toh. Makin giat. Contoh lain, orang yang akan memulai karir, memulai pekerjaan di salah satu kantor atau perusahaan, juga pasti dibarengi dengan berbagai kegelisahan dan kekhawatiran. Demikian juga orang yang sedang memulai usaha, bisnis, bertiga-tiga, dan berbagai-bagai kegiatan yang membutuhkan kerja keras dan bahkan butuh uang. Nah, selalu mereka itu dilanda berbagai-bagai kekhawatiran, kegelisahan hidup. Nah, Bapak Ibu, itu semuanya harus dialami
dialamin semua orang. Jadi dalam keadaan tertentu, rasa khawatir itu bahkan diperlukan agar kita semakin mawas diri, tetap berhati-hati dan berjaga-jaga sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan itulah yang dialami oleh Habakuk dalam khotbah ini. Tetapi diingatkan kita, apabila kekhawatiran terlalu buruk dan menguasai diri kita secara berlebihan, maka ia akan merusak kehidupan kita. Dan akibatnya pasif dalam segala hal. Tidak akan mau lagi mencoba lagi. Nggak mau. Tidak mau pergi kemana-mana. Dia kaku. Dan itu semua membuat masa depannya menjadi suram, gelap. Bahkan mau melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, yang brutal. Seperti bunuh diri, minum racun, dan sebagainya. Oh, berat sekali kalau kekhawatiran itu terlalu. Saudara, mari belajar dari Habakuk ini. Hidup beriman bukan berarti tanpa kekhawatiran, tetapi justru iman itu lahir dari pergumulan-pergumulan kita. Dan ketika mengalami banyak kekhawatiran, bahkan iman yang sesungguhnya itu berasal dari perjuangan ketika menghadapi terpaan kegelisahan dalam hidup kita. Namun, dengan kepercayaan bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita di saat kegelisahan menerpa hidup kita, nah, semua itu melahirkan kekokohan hati dan mengharap kepada kuasa Tuhan. Karena itu, perkuatlah keyakinan kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kita, sehingga kita tidak perlu khawatir secara berlebihan, tetapi semakin mawas diri dan berjaga-jaga. Pengajaran kedua, bersabarlah atas jawaban Tuhan dan tetaplah percaya. Ayat 1-3. Saudara, dalam keyakinan yang kuat, Habakuk terus berdiri menanti dengan sabar akan jawaban Tuhan atas doanya. Dia mengatakan pada ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, apa yang mau ditunjukkan oleh sikap Habakuk ini, Bapak Ibu? Habakuk mau bersabar, mau menunggu apa yang Tuhan mau lakukan. Habakuk tidak mau mendahului Tuhan dalam segala hal. Justru Habakuk bersiap seperti kesiapan seorang pengintai, seorang pengawas di menara. Habakuk percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak dan akan terwujud, akan digenapi semua permintaan permohonan doa-doanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Tatkala doa-doa, permintaan, kerinduan dan harapan kita serta keluh kesah kita sepertinya belum mendapat jawaban dari Tuhan. Mari kita belajar dari Habakuk yang mau bersabar ya, mau menunggu apa yang Tuhan mau akan lakukan. Inilah yang sering menjadi masalah memang bagi kita semuanya, toh. Tidak sabar menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Bahkan ketika keinginan kita itu belum terjawab oleh Tuhan, maka kita akan bersungut-sungut, menggerutu, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Inilah yang sering menjadi masalah bagi kebanyakan orang di antara kita. Tidak sabar menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Bahkan Bapak Ibu, ada di antara kita ketika doa-doanya belum terjawab, ada orang yang menyerah, ada orang yang berhenti berdoa, dan ada orang yang menempuh cara-cara lain yang menurut dia bisa mengabulkan keinginannya. Mereka lupa waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Lupa mereka di sana. Benar bahwa tidak mudah untuk bersabar dalam menghadapi persoalan dengan berbagai-bagai pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran, dalam hati kita ini toh. Bisa saja karena didorong oleh rasa emosi yang tinggi terhadap Tuhan, maka kita geram sampai bersikap apatis terhadap hal-hal rohani. Oh, inilah kelemahan kita, Bapak Ibu. Mari belajar dari teladan Nabi Habakuk bahwa sekalipun jawaban Tuhan terkesan terlambat, bersabarlah. Karena jawaban Tuhan itu akan datang pada waktu yang tepat menurut ukuran Tuhan. Sekali lagi, menurut ukuran Tuhan. Meski badai kehidupan yang hebat menghantam kita, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tahu saat yang tepat membawa kita keluar dari pergumulan kita itu.
Meski menurut kita jawaban Tuhan terkesan lambat bagi kita, jangan mengeluh, tetaplah menunggu, teruslah bersabar menanti waktu Tuhan untuk mengabulkan setiap permintaan dan permohonan doa kita, karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Nah, itulah ciri-ciri hidup dari orang benar. Mau bersabar menunggu jawaban Tuhan, dan orang benar akan hidup oleh percayaannya. Sebagaimana topik minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang percaya diperlakukan semena-mena. Jauhkanlah busung dadamu. Ayat 4a. Saudara, Habakuk membedakan di sini orang benar dan orang yang membusungkan dadanya. Siapakah orang yang busung dada ini? Nah, orang yang membusungkan dada, hati mereka tidak lurus, kata Habakuk. Saudara, membusungkan dada di sini berarti menyombongkan kemampuan dan kehebatannya dan menyangkal Tuhan dalam segala hal. Mereka itu tidak tahan menghadapi ujian, cobaan iman. Di saat seperti itu, mereka pasti akan menyangkali imannya. Nah, orang yang busung dada atau sebutan lain yang sama, besar kepala, selalu merasa diri mereka itu paling hebat, tidak menghargai orang lain, bahkan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah menyukai orang yang berperilaku besar kepala dan busung dada. Orang yang seperti ini selalu menempatkan dirinya menjadi musuh Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan ada orang-orang yang bersikap seenaknya dan merasa berhak menindas orang lain atau menindas sesamanya. Tuhan gak suka perilaku seperti itu. Oleh karena itu, pada ayat 4 dan bahkan diteruskan lagi itu pada ayat 5, Habakuk berkata, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang busung dada, orang-orang besar kepala seperti itu, yang merasa berhak seenaknya menindas sesamanya, apalagi menindas orang percaya. Oh, Tuhan tidak ingin itu. Itu sebabnya menurut Habakuk pada ayat 4 dan 5, Tuhan sangat-sangat mengecam orang-orang yang busung dada dan yang tidak lurus hatinya, yang sombong, hianat, yang belagak. Semua mereka itu tidak akan tetap ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, khotbah ini sekarang mendorong kita agar kita harus membuang segala bentuk-bentuk dan karakter besar kepala, busung dada ini dari dalam hidup kita. Buang itu, Bapak Ibu. Dalam diri dan hati orang yang seperti itu hanya ada kesombongan, keangkuhan, kepongahan. Mereka suka mengkhianati pertemanan, mengkhianati persaudaraan, mengkhianati imannya. Mereka hanya berpikir usaha mengendalikan orang, berbuat semau gue, menginjak harga diri orang lain, menekan, mengambil yang bukan haknya. Nah, mereka itu berlagak Tuhan, Bapak Ibu, berlagak Tuhan, suka disanjung-sanjung. Mereka senang melihat orang lain menderita, menangis. Itu sebabnya Habakuk berkata, mereka tidak akan tetap ada. Artinya, mereka akan segera dihabisin oleh Tuhan. Tuhan selalu berpihak pada orang-orang benar dan orang percaya. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ditindas, disakiti, ditekan, dan dikecewakan. Orang-orang busung dada ini, oh Tuhan tidak ingin itu terjadi. Seberat apapun pergumulan dan tekanan hidup, jangan pernah berpaling dari Tuhan ya. Jangan. Bawalah keluh kesah kita kepadanya. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Hiduplah jadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, mari menjadi orang benar dan hidup oleh percaya. Nah, siapa dan bagaimanakah hidupnya orang benar ini, Bapak Ibu? Orang benar adalah orang yang mau bersabar menunggu campur tangan Tuhan atas setiap persoalan hidupnya. Orang benar, hatinya lurus dan tetap bertahan dalam imannya meski harus menghadapi berbagai-bagai goncangan hidup. Orang benar akan senantiasa menaruh dan meletakkan seluruh pengharapan hidupnya kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Itu orang benar. Dan ketika menghadapi penderitaan, hal itu akan semakin menambah kekokohan iman dan membuat mereka menjadi semakin mulia, terhormat itu di mata Tuhan. Nah, saudara, khotbah ini sekarang mengajak kita agar menjadi orang benar dan yang hidupnya percaya. Nah, sekali lagi, bagaimana hidupnya orang benar itu? Sebagaimana topik minggu kita, minggu ke-20.
sesudah Trinitatis ini, dan inilah yang menjadi target yang harus kita capai ya. Pertama, hiduplah dalam iman yang tangguh kepada Yesus Kristus. Ini orang benar. Inilah yang dikatakan oleh Paulus juga dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Epistel kita di minggu ini, di mana orang benar akan hidup oleh imannya. Kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Maka olehnya lah kita beroleh masuk ke dalam kasih karunia, sehingga kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Kedua, orang benar selalu harus membangun ibadah, membangun persekutuan, doa, dan taat akan segala kehendak Tuhan. Dan itu semua akan terwujud dalam kedekatannya dengan Tuhan. Ketiga, orang benar harus menguasai hidup, menguasai dirinya. Nah, menguasai hidup atau menguasai diri di sini, mengelola hidup berarti mampu mengelola hidupnya dengan baik, mampu melawan dosa, melawan iblis, melawan roh-roh jahat, mampu memanfaatkan segala apa yang ada pada dirinya, memanfaatkan sifat, karakter, talenta, dan keahlian yang ada padanya untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan keempat, bagi orang benar itu ada waktu berkeluh kesah, khawatir, tetapi ada waktunya juga untuk tinggal tenang, diam, dan menanti bersabar pada Tuhan. Tetap percaya pada pengaturan Tuhan yang luar biasa bagi jalan-jalan hidup kita. Itulah orang benar itu, Bapak Ibu. Karena orang benar akan hidup oleh percayanya pada Tuhan. Nah, dengan kemampuan kita melakukan keempat praktek kebenaran itu, maka seruan topik minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024 ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mangolu do pindahin haporsiauna akan dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis 13 Oktober 2024 dari Habakuk pasal 2 ayat 1-4 ini, agar semakin banyak orang menyadari bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mangulu dobidah ni haporsiauna termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salung Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Oleh Habakuk, kami diingatkan sekarang bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini selalu mengalami berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kami akan menjadi orang-orang yang kuat, yang sukses, yang mengalami berbagai-bagai pendampingan daripada Tuhan. Di saat kami diberondong oleh berbagai-bagai tantangan, pergumulan, dan permasalahan hidup, kami tidak akan pernah putus asa, tetapi akan semakin mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya dan semuanya untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Amin.